Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan kita berjumpa dalam renungan dari Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit edisi Jumat 14 Maret 2025. Dan ada punas yang menjadi dasar renungan bagi kita, diambil dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Judul dari nas ini pertemuan Abram dengan Melkisedek. Saya hanya membaca 2 ayat saja dari firman Tuhan ini, yaitu ayat 18 sampai 19, yang demikian bunyinya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi." Demikian firman Tuhan. Shalom kembali Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengambil tema dari renungan pada saat ini, yaitu Allah sumber kekuatan dan berkat. Saya ulangi, Allah sumber kekuatan dan berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam kitab Kejadian 14 ayat 1 sampai 24 menceritakan tentang perang, keberanian dan campur tangan ilahi dalam kehidupan Abram, atau lebih disebut dengan Abraham, yang mengisahkan tentang penyelamatan Lot, keponakannya yang tinggal di daerah Sodom, dan penyelamatan itu berhasil dengan dikalahkan 4 raja, termasuk Raja Sodom, oleh Abram dan pengikut-pengikutnya. Saudaraku, setelah kembali dari pertempuran itu, terjadi pertemuan Abram dengan Raja Sodom dan kemudian dengan Melkisedek Raja Salem. Nah, Melkisedek Raja Salem itu adalah imam Allah yang maha tinggi yang memberkati Abraham, seperti yang diceritakan dalam nas ini. Dalam pertemuan Abraham dengan Raja Sodom dengan Melkisedek, ada hal yang menarik dari sikap Abram yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, Melkisedek Raja Salem atau Raja Yerusalem, sekaligus sebagai imam Allah yang maha tinggi, dalam ayat 18, ia datang membawa roti dan anggur serta memberkati Abram. Dan Abram merespons dengan memberikan perpuluhan. Itu dalam ayat 19 sampai 20. Hal yang kedua yang sangat menarik pula, Raja Sodom ingin memberi semua hasil jerahan ketika berperang. Dan hasil itu ia mau berikan kepada Abram. Asalkan Abram mengembalikan orang-orang yang telah ditawan Abram ketika berperang melawan Sodom. Namun dikatakan Bapak Ibu, Abram sama sekali tidak mau mengambil apapun dari Raja Sodom. Alasannya supaya jangan ada perbincangan bahwa Raja Sodom telah membuat Abram menjadi kaya. Dua sikap yang sangat menarik dari Abram yang kita pelajari dari nas ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, mungkin sebagian orang tidak akan menolak ketika ada yang memberi keuntungan secara finansial, entah itu uang atau harta. Bukankah itu sangat menguntungkan? Orang mungkin tidak menanyakan dari mana asal atau sumber kekayaan yang akan diberikan kepadanya. Saking senangnya itu Bapak Ibu. Sangat jarang orang menolak akan hal itu. Tetapi mari kita belajar dari Abram. Abram menolak harta dari Raja Sodom karena semua itu adalah hasil rampasan. Sebaliknya Abram malah memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Bagi Abram bukan harta yang penting, tetapi Abram melihat siapa orang tersebut di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, penolakan Abram didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan berkat. Itu yang ia yakini, bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan berkat seperti dalam tema kita tadi. Itu sebabnya ia menyambut berkat yang diberikan Melkisedek dan menolak pemberian Raja Sodom. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua menginginkan berkat, kita semua menginginkan apa yang dinamakan finansial,
uang atau harta kekayaan dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan alangkah bahagianya ketika hal itu kita dapatkan dari jerih lelah kita, dari pekerjaan kita, dari hasil keringat kita, dari usaha kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita tahu bahwa apa yang kita terima itu benar-benar kita hasil dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan baik. Dan kita mengimani itu adalah Tuhan telah memberkati, dan kita menerima berkat itu, maka kita akan menikmati segala berkat itu dalam kebahagiaan. Maka sebab itu jadilah kita seperti Abraham. Jika kita menginginkan segala sesuatu dalam hidup kita, mari kita melihat dengan jelas dari mana sumbernya dan siapa yang memberi. Kalau kita tahu jelas sumbernya adalah dari orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa menerimanya. Dan dari mana sumber segala sesuatu adalah dari Tuhan. Maka sebab itu Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu telah mengajarkan kami dari karakter Abraham yang begitu takut akan Tuhan. Dan ia melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, di hadapannya, sumber segala kekayaan, harta benda itu adalah dari Tuhan, dari orang-orang benar. Sehingga apa yang boleh ia terima, apa yang boleh ia bagikan adalah bentuk berkat dari Tuhan. Mampukanlah kami belajar dari kehidupan iman dan ketaatan Abraham dalam menjalani kehidupan kami, bahkan dalam kami menerima segala berkat yang kami terima, benar-benar berkat dari Allah untuk memperlengkapi, mencukupkan apa yang jadi keperluan, kebutuhan, kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, diberkatilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya, keluarganya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang menanti-nanti Engkau, Sang Juru Selamat, yang menjadi sumber berkat, yang memberkati kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan tugas dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.